Langsung ke berita pertama, kasus pencabulan marak terjadi belakangan ini. Pelakunya pun dari berbagai macam usia, bahkan ada yang dilakukan oleh remaja. Belakangan kasus pencabulan marak dilaporkan terjadi di Indonesia. Pelakunya bukan hanya orang dewasa, tapi juga remaja. Seperti yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Aksi bejat pelaku terekam kamera pengawas. Pelaku datang ke masjid lalu masuk ke sof wanita yang saat itu hanya ada seorang ibu dan 2 orang anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku melancarkan aksi tak senonoh itu terhadap anak perempuan yang sedang sujud di belakang ibunya. Sementara jemaah lainnya sedang khusyuk sholat di barisan depan. Polisi akhirnya menangkap pelaku yang masih berstatus pelajar SMK. Ia nekat melakukan aksinya karena tak kuasa menahan nafsu akibat sering menonton film porno. Saat diamankan, pelaku menangis histeris menyesali perbuatannya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui semua perbuatannya. Akan untuk musola, sholat kan. Jika ada hal demikian, nafsunya melonjak itu. Untuk perangkapan dilakukan di Subang Pengali. Itu pun berdasarkan sumber informasi dari informan kita dari tim naga kita. Kejadian serupa juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Pelakunya anak anggota DPRD Kota Bekasi. Korbannya anak berusia 15 tahun. Tak sekadar mencabuli korban yang masih di bawah umur, tapi aksinya juga mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Setelah sempat kabur, pelaku yang berusia 21 tahun ini hanya bisa pasrah saat digiring petugas Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Jumat sore. Pelaku diamankan setelah melakukan tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan teman dekat tersangka. Kabar penyekapan ada ya? Pukulan pernah sekali karena perjanjian awalnya saya mau nemenin dia main micet BO, tapi asal jangan sama teman saya. Tapi di saat itu saya sadap WA-nya dia dan ketahuan dia pernah BO sama teman saya gampar, dia nggak mau ngaku. Saya gampar sekali lagi, dia nggak mau ngaku. Dan ya udah. Dari keterangan polisi, aksi bejat pelaku terhadap korban dilakukan berkali-kali sejak setahun terakhir. Korban yang masih di bawah umur dipaksa berhubungan badan oleh pelaku di kamar kosnya saat kondisi sepi. Yang bersangkutan berkenalan dengan antara pelaku dan korban itu melalui Facebook, media sosial Facebook. Sudah berapa lama dan kenalnya? Sudah berjalin hubungan 9 bulan. Kondisi untuk korban sendiri sekarang gimana? Korban saat ini mengalami stres dan dilakukan pendampingan oleh KPAD. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya celana dan pakaian korban. Tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Good people, kita memang harus hati-hati karena kejahatan datang bisa dari siapa saja dan di mana saja. Tim Liputan melaporkan untuk NET.